Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada Bainal Aba wal Abna, bab tentang hubungan relasi antara bapak dan anak. Dan kita sudah menjelaskan, membahas 3 poin. Ya, sekarang kita masuk ke poin keempat. Manhul abai, orang tua atau ayah hendaknya memberi abna'ahum, anak-anak mereka, al-atfa warahmata, kasih sayang, wal inayata, perhatian, warriayata, dan perlindungan. Orang tua, baik bapak atau ibu, harus memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan terhadap anaknya. Fafil hadisi, di dalam hadis disebutkan annal Aqra'a, bahwa Aqra' ibn Habisin qala, dia berkata, innali asyratan minal walad, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ma qabbaltu wahidan minhum, aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Jadi dia punya 10 anak, 10-10-nya itu tidak ada satu pun yang pernah disayang. Maksudnya disayang, dicium dahinya, kayak dicium pipinya oleh dia, tidak pernah dipeluk dan seterusnya. Tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa cinta dan seterusnya dari Aqra' bin Habis tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal la yarhamu, sesungguhnya orang yang tidak menyayangi, la yurhamu, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak menyayangi orang yang ada di dunia, orang-orang yang ada di bumi, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan bagian dari kita, man la yarham, orang yang tidak menyayangi saghirana, anak kecil. Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita usianya. Wa yuwaqqir, dan orang yang tidak menghormati kabirona, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua. Jadi Nabi agak marah. Nabi sampai mengatakan orang yang tidak sayang pada anak kecil, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, itu bukan bagian dari kami. Yang kelima, amrul abai, hendaknya orang tua memerintahkan lil abna'i, anak-anaknya, bisolati, dengan solat, untuk melakukan solat. Kapan diperintah itu? Idza balaghal wahidu minhum, jika salah seorang di antara mereka mencapai sab'a sinina, 7 tahun. Jadi kalau ada anak sudah usia 7 tahun, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, maka anak itu harus diperintah untuk sholat. Kenapa kok begitu? Lian sya'a, agar ia tumbuh ala hubbiha, dengan mencintai sholat, wa ta'alluqi, dan ketergantungan biha, dengan sholat. Agar dia itu cinta, senang dengan sholat, kecanduan kalau bisa dengan sholat. Tsumma darbuhu, kemudian hendaknya bapak itu, orang tua, memukul anaknya inda tarkiha, tatkala mereka meninggalkan sholat, idza balagha, jika mereka sudah mencapai asra sinin, jika dia, anak itu, sudah mencapai 10 tahun. Jika sudah 10 tahun, maka anak harus dipukul ketika dia meninggalkan sholat. Kenapa? Li'alla yata'awwada, agar anak tersebut tidak terbiasa, tarkah, meninggalkan sholat, wajafa'ah, dan menjauhi sholat, agar dia tidak terbiasa, tidak jadi kebiasaan nanti meninggalkan sholat. Dan juga wattafriqu bainahum, dianjurkan untuk memisah antara mereka fil madhaji'i, di tempat tidur. Maksudnya bisa antara anak laki-laki dengan anak perempuan dipisah. Bisa juga ya dipisah satu-satu, kalau ada ruangan khusus ya dipisah satu-satu agar belajar mandiri. Atau bisa juga dipisah tidur antara anak dengan orang tuanya, agar anak itu betul-betul mandiri, tidak tergantungan, tidak embok-embokan gitu, tidak bapak-bapakan. Kok tidurnya dengan bapaknya terus, dengan ibunya terus sampai usia belasan tahun, sampai usia 15 tahun, sampai usia 18 tahun kok tidur, kan jadinya nggak mandiri. Makanya kalau kita lihat di
film-film barat itu ya, film-film Korea dan seterusnya, kita kan melihat bahwa anak kecil itu kadang bayi itu sudah punya kamar sendiri mereka. Ditaruh di kamar sendiri, ada CCTV-nya. Sehingga itu sudah kayak apa ya, kayak dilatih untuk mandiri. Kamu sendirian hidup kamu dan seterusnya. Gitu. Yang keenam, ihtimamul abai. Orang tua harus memperhatikan bita'dibi abnaihim, mengajari tata krama anaknya, wa ta'limihim, mengajari ilmu anaknya, wa tahdibihim, dan membersihkan jiwa anaknya. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Apa tafsiran dari ayat tersebut? Ada sekian tafsiran. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, allimuhum, maksudnya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah allimuhum wa haddibuhum. Allimuhum itu ajari ilmu, beri dia pendidikan. Haddibuhum itu bersihkan jiwa mereka, ajari mereka tata krama. Jadi jangan hanya dikasih ilmu saja, jadi pintar, tapi akhlaknya tidak ada, tidak jadi orang baik. Jadi harus pandai dan harus menjadi orang yang akhlaknya baik, orang yang sopan. Wa qala al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hasan juga memberi tafsiran atas ku anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya adalah muruhum, perintah keluargamu, bita'atillahi, untuk taat kepada Allah, wa'allimuhum, dan ajari mereka al-khair, kebaikan. Pendek kata, ku anfusakum wa ahlikum naro itu pondokno. Kalau mau diajari ilmu dan diajari tata krama, ya ditaruh di pondok. Kalau mau diperintahkan mereka untuk taat kepada Allah, taruh pondok. Diajari kebaikan, taruh di pondok pesantren. Cuma lihat pondok pesantrennya. Lihat sanad kiainya. Lihat bagaimana track recordnya. Lihat bagaimana historinya. Jangan syukur-syukur masukkan ke pondok pesantren. Karena boleh jadi kemudian ada pondok yang sanadnya tidak jelas. Ada pondok yang secara track record kurang baik dan seterusnya. Wa fi tarikhil Bukhari, dalam tarikh al-Bukhari ada hadis marfu'an, hadis marfu, bunyinya begini, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin, ma nahala, tidaklah membekali walidun, orang tua, waladahu, terhadap anaknya, afdhala, dengan bekal yang lebih utama, min adabin hasanin, daripada adab yang baik. Bekal paling baik itu bukan tanah yang banyak. Bekal paling baik itu bukan harta yang banyak, bukan keahlian terhadap anak itu, tapi bekal yang paling bernilai itu adalah ketika anak itu dibekali dengan akhlak yang baik. Tentu anak kita harus dibekali banyak hal. Keilmuan harus dibekali, keahlian itu harus dibekali. Karena orang kalau punya ilmu tapi dia tak punya keahlian spesifik, itu agak sulit sekarang untuk bersaing di dunia pekerjaan, berkompetisi di dunia modern itu agak sulit. Jadi kalau anak dia sudah punya keilmuan, dia punya keahlian, dia punya kesalehan, dan dia punya akhlak yang baik, maka sudah. Apalagi ditambah dengan model-model anak pondok, dia tidak gengsi. Mau apapun itu dilakukan, dia tidak gengsian. Terus ditambah dengan doa, dengan tirakat orang tuanya, wah, akan menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat. Wa an Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, yang berupa hadis marfu', la ayyu addiba ar-rajulu, seseorang yang mendidik waladahu, mengajari adab kepada anaknya, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min ayyatasaddaqa, daripada dia bersedekah, bisoin, dengan satu sok, dengan 2,7 2,5 kilogram. Jadi anak diajari akhlak yang baik itu lebih baik daripada sedekah 2,7 gram beras dan gandum. Wayam bagi, dan seharusnya, lil walidi, bagi orang tua, ayat tania, memperhatikan bibnatihi, putrinya, kama ya'tani, sebagaimana ia memperhatikan bibnihi, putranya. Jadi jangan pilih kasih antara ini anak cowok dan anak cewek. Anak cewek juga harus dididik dengan baik. Fayurabbiha, maka hendaknya
seorang orang tua itu mendidik putrinya alal kamali dengan keutamaan akhlak wal waqari, dengan keagungan perilaku, wa yukammiluha, dan menyempurnakan putrinya tadi bil adabi, dengan tata krama, adab, wal haya'i, dan rasa malu, wa yamna'uha, mencegah, melarang putrinya minat tahattuki, dari merusak aturan, wa tabarruji, dan membuka aurat, dijaga betul putrinya, wa ya'muruha, dan menyuruh putrinya bis salati, salat, wasyami, puasa, wasidki, jujur, wal afafi, dan meninggalkan perkara haram, menjaga diri dari perkara haram. Syukur-syukur bisa menjaga diri dari perkara syubhat. Wal ya'lam, hendaklah seorang ayah atau orang tua tahu bi anna syarafahu, bahwa kemuliaan orang tua, maqudun, itu terikat, tersandra, tergantung bisyarafiha, kemuliaan anaknya, putrinya. Kalau putrinya melakukan perbuatan yang nista, maka keluarganya, orang tuanya akan menjadi nista di hadapan masyarakat. Wasum'atahu, nama baiknya, bahwa nama baiknya orang tua bisum'atiha, tergantung pada nama baik putrinya. Falyahtar, maka hendaklah orang tua memilihkanlah untuk putrinya zaujan salihan, calon suami yang soleh. Wal yu'ajjil, dan hendaklah orang tua mempercepat bizawajiha, pernikahan putrinya, mata wajada, tatkala ia telah menemukan kuf'an, yang sebanding, yang cocok, yang sudah sekufu lah dengan putrinya tadi. Wal yuyassir, dan hendaklah orang tua meringankan mahroha, mahar putrinya, biqadril mustata'i, dengan kadar kemampuan calon suaminya. Jangan sampai kemudian menjadi ayah dia memberi mahar yang tinggi kepada orang yang mau melamar putrinya, sehingga kemudian mundur pelan-pelan, mundur alon-alon yang mau melamar putrinya tadi. Wal yabhas, dan hendaklah orang tua meneliti atau membahas andini zaujiha, agama suami putrinya, khatibiha, maksudnya calon suami putrinya yang melamar dia, wa khuluqi, dan akhlaknya dibahas, diteliti dulu, disepil, gimana arek iki agamane ya apa, akhlake ya apa, lek perlu ilmune ya apa, ilmu agamane, paham enggak tentang haid, paham enggak tentang sholat, paham enggak tentang puasa, poso enggak, subuh ya apa, jamaah enggak, qabla ayyab hasa, sebelum orang tua tadi, sebelum si ayah itu membahas an murattabihi, terkait gaji calon suami putrinya tadi, wa amlaki, dan harta bendanya. Fadalika, demikianlah da'bur rasyidina, perbuatan orang-orang yang cerdas. Wong cerdas itu mesti kalau memilihkan untuk putrinya, dia akan melihat dari aspek-aspek keagamaan, religinya gimana, moralnya gimana, dan keilmuannya gimana tadi. Wasiratus salafis salihina, dan perilaku para salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.